pengakuan dari yang namanya Fajar. Nah, Fajar ini menyatakan ya, dia waktu itu sebagai saksi menyatakan semua ini keembed, ketarik oleh dia semua gitu. Fajar menyatakan itu hasil karangan dia. Oh, berarti tersangka Fajar ini sudah pernah mengatakan itu hasil karangan dia? Hasil karangan. Waktu malam kejadian tanggal 21 malam Senin itu Akbar itu begadang di lingkungan RW 10 RW 02. Semua itu sama teman-teman semua Pak, ada 9 orang di situ pada begadang. Nah iya tahu-tahu anak saya ditangkap. Iya, anak saya istilahnya pas saya besuk ke sana 2 kali saya ke polsek, anak saya tuh mukanya babak belur Pak. Dia ngerangkul saya, dia ngomong kalau aku Irma katanya digebukin pakai anak, kakak bambu katanya mau polisi, kita ya waktu interogasi dia bilang gitu. Habis mukanya semua pada babak belur Pak anak saya. Saya mohon banget sama Bu Hakim, tolonglah Bu Hakim bebaskan anak saya. Bukti-bukti ibaratnya kan udah ada semua, udah saya serahin semua kan, sampai saksi pun 5 semua saya serahin. Sampai kalau perlu, kalau emang Bu Hakim perlu, ini lurah pun dia mau jadi saksi. Lurah saya ini di Babelan. Saya tahu memang ibaratnya ada korban, tapi kan bukan anak saya Pak. Anak saya nggak melakukan, anak saya nggak ada di situ Pak. Yang saya bela begitu, anak saya nggak salah. Kemudian kalau anak saya salah, saya bisa tutup mata. Ibaratnya kalau memang dia salah, silahkan hukum, ibaratnya kan gitu. Cuma kalau emang dia nggak salah, masa anak saya harus dikekang Pak. Dalam kondisi seperti ini, maka anak yang berusia di bawah 18 tahun ketika dia melakukan tindak pidana, maka pidana yang dijatuhkan kepada anak adalah tidak lebih dari 10 tahun. Dan kalaupun jaksa menuntut 10 tahun dan hakim mengabulkan tuntutan jaksa 10 tahun, maka ada perintah pengadilan nanti sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak itu hanya menjalani sepertiga atau separuh dari tuntutan jaksa atau putusan hakim. Itu adalah perintah undang-undang. Dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak, bahkan semangat dari Konvensi PBB itu tidak membenarkan untuk menerima atau mendapatkan pengakuan. Sekalipun anak-anak melakukan tindakan pidana berusia di bawah 18 tahun, tidak dibenarkan dengan penyiksaan, apalagi dengan pemaksaan dan sebagainya. Kalau itu terjadi, maka itu batal demi hukum. Maka kalau itu bisa dibuktikan oleh si korban di persidangan itu, maka ini pihak penegak hukum kalau menggunakan tata cara penyiksaan dan sebagainya kepada anak yang dilarang oleh undang-undang itu terbukti, maka sebenarnya orang yang melakukan penyiksaan itu dan penekanan itu bisa dipidana gitu. Nah, oleh karena itu Komnas Perlindungan Anak melihat dua perspektif. Maka tidak dibenarkan ada pengakuan anak dan dipaksa untuk mengakui dengan tekanan dan sebagainya. Kalau itu terjadi dan itu dibuktikan dalam persidangan, itu bisa batal demi hukum. Itu artinya anak bebas.